Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Ketua LSK Ibu Dr. Dewi Rahmawati SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Ketua TUK seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati Asiroti wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu di dalam jaringan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Mohon maaf Bapak Ibu, selamat siang. Mohon maaf, tadi ini kebetulan saya sedang di luar, sedang bertamu. Jadi mohon maaf kalau kurang kondusif. Terima kasih Teh Alia sebagai pembawa acara atas waktunya. Izin mungkin sampaikan saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya perkenalkan karena memang saya sebagai Ketua Umum Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, saya baru yang terpilih di tahun 2023 pada bulan Agustus. Tentunya belum begitu banyak kenal dengan Bapak Ibu. Maka dari itu saya salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya, Ketua TUK, dan juga saya izin nanti saya menyampaikan bahwa untuk kepengurusan di LSK, Ibu Dewi Rahmawati sebagai Ketua LSK, dan beliau pun juga belum 1 bulan menjabatnya. Mungkin nanti profilnya atau siapakah Ibu Dewi nanti bisa disampaikan ya oleh beliau secara langsung. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua yang luar biasa, Ketua TUK, ini pertama barangkali untuk bisa bersama-sama tatap muka di dalam jaringan selama kepemimpinan saya di IPBI Kartini. Mohon maaf atas semua kekurangan kami selama ini karena memang baru sempat saat ini untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi intinya semua kami dari Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan tentunya yang dilaksanakan pada hari ini untuk koordinasi TUK bersama LSK. Nanti secara lengkap mungkin akan disampaikan oleh Ketua LSK. Kemudian izin saya menyampaikan bahwa ada beberapa program kerja kami di IPBI Kartini. Mungkin perlu juga Bapak Ibu sampai ketahui bahwa kami ini sedang bekerja sama tuh dengan industri-industri karena ini saat ini itu yang diperlukan. Alhamdulillah pada tahun ini di awal tahun kemarin ada permintaan dari industri garmen PT Sansan sebanyak 1.600 peserta dan alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Kemudian kami juga punya kerjasama dengan PT Parmosa Indonesia dengan jumlah permintaan tenaga kerja itu sebanyak 5.000 karyawan, dan itu yang akan kita bicarakan saat ini. Barangkali saya minta bantuan kepada Bapak Ibu TUK agar bisa menyikapi, membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena yang lebih paham, lebih mengetahui Bapak Ibu yang berada di daerah seperti itu. Kemudian juga kami juga IPBI Kartini bekerja sama dengan AFI, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang di dalamnya itu adalah semuanya garmen. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa dengan mudah untuk bisa penempatan di industri garmen yang berada, tentunya yang berada di seluruh Indonesia, lebih banyak sih di Jawa. Kemudian juga dalam dekat ini kita mungkin juga ini juga harus perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu, kami ada program kerja yaitu bekerja sama magang instruktur di industri garmen. Nah, itu mungkin bisa ditindaklanjut oleh Bapak Ibu juga sebagai TUK. Cuman di sini saya sampaikan bahwa harus Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini Bapak Ibu menyelenggarakan uji kompetensi itu baru dari lembaga-lembaga kursus. Mudah-mudahan ke depan bisa menyelenggarakan uji kompetensi bekerja sama dengan industri garmen. Maka dari itu saya titip pesan kepada Bapak Ibu Ketua TUK,
tolong berikan pelayanan terbaik kepada LKP karena selama ini yang memberikan pekerjaan kepada Bapak Ibu, kepada penguji, kepada TUK, kepada LSK adalah LKP Tata Busana yaitu anggotanya IPBI Kartini. Nah, kemudian satu lagi barangkali harus saya sampaikan juga di sini berkaitan dengan kontribusi yang saya masih ada yang pro kontra yang diberikan oleh TUK dan penguji kepada organisasi yang berada di daerahnya masing-masing. Kemarin kami sudah sampaikan bahwa barangkali ada yang belum paham, mungkin nanti saya sampaikan atau melalui surat seperti apa aturannya bagaimana. Cuma maksud saya di sini itu nanti harus saling mendukung, saling membantu. Nah, kami juga sudah sampaikan kepada teman-teman di daerah, khususnya DPD, kemudian DPD menyampaikan kepada DPC, ketika ada pelaksanaan ujian itu, Ketua DPC harus hadir, kemudian LSATUK melaporkan atau menyampaikan kepada DPC berapa jumlah peserta yang uji kompetensi, kemudian berapa jumlah peserta yang lulus, kemudian berapa jumlah peserta yang terserap oleh industri. Nah, itu semuanya harus tercatat oleh DPC. Kemudian yang tidak lulusnya, mungkin kami akan berupaya untuk mencarikan bantuan untuk melanjutkan uji kompetensi berikutnya. Kemudian yang tidak terserap oleh industri, tentunya juga kami akan membantu untuk membantu penempatan di industri seperti itu. Dan mungkin dari saya tidak banyak yang disampaikan, mungkin lebih banyak nanti yang disampaikan oleh Ibu Ketua LSK. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, terima kasih banyak selama ini atas kontribusinya untuk anggota IPBI yang berada di daerah di seluruh Indonesia. Semoga PUK Bapak Ibu tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kemudian. Juga kepada LSK atau beserta Ibu Ketua LSK beserta tim pengurusnya juga tolong berikan pelayanan terbaik kepada TUK. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Dewi Syamsiah Fujiwara SPDI, selaku Ketua Umum DPP IPBI Kartini. Dapat kita pernah juga Dewi Syamsiah Fujiwara SPDI bahwa untuk TUK berikan pelayanan yang terbaik kepada LKP Tata Busana dan kontribusi TUK untuk saling membantu dan mendukung dalam PBI. Kemudian selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu koordinasi LSK Tata Busana oleh Ketua LSK Tata Busana 2024 sampai 2027, yaitu Ibu Dr. Dewi Rahmawati, SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Aulia sebagai moderator. Yang kami hormati Ketua Umum DPP IPBI Kartini, Ibu Dewi Syamsiah Fujiwara. Assalamualaikum Bunda. Serta Bapak Ibu pimpinan TUK maupun perwakilan TUK di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam tatap maya koordinasi antara LSK Tata Busana dengan TUK di lingkungan Tata Busana. Dan ini adalah mungkin perdana kami menyapa Bapak Ibu setelah hari pelantikan kami di tanggal 12 Agustus lalu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan meringankan waktunya untuk bisa hadir dalam acara ini dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyapa Bapak Ibu pimpinan TUK merupakan kehormatan yang tinggi bagi saya dan keluarga pastinya, keluarga besar LSK. Kemudian kepada IPBI Kartini kami ucapkan terima kasih atas amanah yang diemban kepada saya. Insya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menjalankan amanah yang sangat berharga ini dengan terus-menerus memberikan kinerja terbaik dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan hati serta dedikasi, integritas, dan optimisme. Insya Allah. Izin teman-teman pimpinan teman-teman pimpinan TUK bahwa memang berbagai capaian yang telah diraih dari LSK Tata Busana di masa kepemimpinan Ibu Hajah Dede, kemudian Ibu Indra Siswandari, almarhum Ibu Yogi, serta Bunda Eni dan Bunda Siti Rukayah adalah modal yang penting bagi kami untuk melangkah ke depan. Dan terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan Bunda-Bunda semua pastinya. Teman-teman, bahwa LSK adalah wujud kesatuan kolektif dari segenap insan intelektual yang memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, iptek, serta sosial melalui kegiatan sertifikasi. Dan dalam perjalanan kiprahnya, LSK Tata Busana telah berkontribusi melahirkan banyak peserta didik, baik itu level 2 yaitu asisten pembuat busana, serta level 3 yaitu pembuat busana di berbagai wilayah Nusantara. Mungkin nanti berikutnya LSK juga bisa menggarap level 4 dan seterusnya dengan pastinya bantuan dan pendampingan dari teman-teman TUK seluruh Indonesia. Kemudian LSK sebagai lembaga adalah wadah yang nyaman dan kondusif bagi berbagai kegiatan intelektual dan kebudayaan dengan atmosfer yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dan pengalaman serta pemikiran-pemikiran kritis dan visioner disertai dengan sikap yang menjunjung tinggi kebebasan dan keanekaragaman keilmuan. Karena memang memahami potensi dari peran LSK, maka harapan masyarakat pastinya akan sangat besar terhadap kontribusi LSK. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya menerima amanah sebagai ketua LSK Tata Busana. Ini merupakan hal yang bernilai dan juga disertai dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati serta semangat dan optimisme yang tinggi dan juga dukungan dan support dari teman-teman TUK di seluruh Indonesia. Baik, teman-teman, terkait dengan pertemuan hari ini, yaitu koordinasi antara LSK dan TUK, izin saya menyampaikan sejenak terkait dengan transformasi yang akan kami tempuh, yaitu mungkin Renstra atau rencana strategis dari LSK. Kami membagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah adanya sistem integritas, apa itu? Kami memfasilitasi seluruh pengurus LSK untuk bisa memberikan kinerja terbaiknya seperti tadi amanah dari Bunda Ketum untuk bisa melayani teman-teman TUK serta penguji yang ada di seluruh Indonesia. Serta LSK sebagai lembaga yang memiliki reputasi kebangsaan dapat memberikan solusi terhadap masalah bangsa dengan senantiasa menjaga martabat dan meningkatkan martabat bangsa. Yang ketiga adalah LSK juga bisa menjadi lembaga yang terpandang dan setara dengan mitra-mitra baik itu nasional maupun internasional. Ini juga sevisi dan semisi dengan program dari DPP IPBI Kartini bahwa sudah banyak kerjasama yang dilaksanakan baik dalam negeri maupun ke luar negeri dan ini bisa dijembatani oleh LSK. Serta lulusan LSK Tata Busana yang ujian melalui TUK Bapak Ibu pimpin, ini juga memiliki kualitas yang internasional pastinya. Bagaimana lulusan kita bisa berkarakter nasionalis dan juga cinta NKRI seperti amanah Ibu Direktur terkait pembentukan karakter yang baru-baru ini dirilis. Juga bisa berperan di berbagai tingkat pekerjaan dan memiliki sikap inisiatif dan inovatif serta kolaboratif dan berintegritas. Dan terakhir adalah pastinya keberlanjutan terkait regenerasi kepemimpinan LSKTB yang senantiasa mampu bertransformasi. Baik Bapak Ibu, kami menyapa kembali teman-teman pimpinan TUK. Kalau boleh saya membuka dengan membacakan pantun. Ya. Biji salam, biji palang. Yang jawab salam dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan Bapak Ibu saya men-share screen terkait koordinasi LSK TB dengan TUK. Apa sudah terlihat Bapak Ibu pimpinan TUK? Ya.
Hari ini kita dengan berkesempatan untuk TUK. tatap maya. Eh, LSK TB bisa menyapa teman-teman TUK Tata Busana yang ada di seluruh wilayah NKRI. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya menempuh pendidikan formal S1 saya di Tata Busana Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2002 sampai 2006. Saya melanjutkan magister di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi penelitian evaluasi pembelajaran dari tahun 2008 sampai 2010. Kemudian saya melanjutkan doktoral saya yang pertama di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi kependudukan dan lingkungan hidup. Sudah selesai di tahun 2023 dan saat ini saya melanjutkan program doktor saya yang kedua di Philippine Women University dengan program studi filosofi education management sejak tahun 2022 dan saat ini sedang proses disertasi. Pendidikan non formal saya selepas saya SMA, saya mendapatkan informasi terkait adanya pembelajaran TP3 secara gratis di tahun 2001 sebelum saya mulai kuliah. Sehingga saya menamatkan pendidikan non formal itu TP3 di BPKW Riap Jakarta. Ini adalah program gratis dari pemerintah, saat itu life skill di BPKW Riap Pembangunan. Lalu setelah itu memang saya fokus pada pendidikan formal dan akhirnya saya kembali ke pendidikan non formal di tahun 2019. Saya mengikuti ujian yaitu penguji level 2. Kemudian publikasi dari beberapa karya. Yang pertama adalah munculnya di Kompasiana serta beberapa publisher lain seperti Sinta 3, Scopus, dan Google Scholar. Beberapa buku yang sudah dihakikan dan memiliki nomor ISBN seperti buku Pattern Magic, Sosiologi Desain, dan Manajemen Desain Busana. Mungkin Bapak Ibu yang melihat di toko buku terkait buku-buku dari ISBN ini bisa melihatnya. Baik. Untuk lembaga, saat ini kami memiliki 2 lembaga bersama keluarga, yaitu sejak tahun 2008, yaitu Yayasan Q2, afiliasi dari LKP Dewi Q2 dengan NPSN 9996631, dan juga Yayasan Bunga Bangsa, yaitu afiliasi dari LKP Bunga Bangsa dengan NPSN 99873. Dan kami juga biasa bekerja sama dengan stakeholder beberapa kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kemenaker, serta beberapa kementerian lain, Kemenperin dan Kemenparekraf. Baik, serta ada teman-teman LSK lain. Ya, ini adalah struktur organisasi dari Lembaga Sertifikat Kompetensi periode 2004-2007. Yang pertama adalah DPP IPB Kartini, kemudian Ketua LSK Tata Busana, dan kami memiliki Dewan Pakar, dan ada 4 bidang di struktur kepengurusan organisasi LSK. Yang pertama adalah bidang keuangan. Yang kedua adalah bidang kesekretariatan, administrasi, sertifikasi, dan pengujian. Bidang yang ketiga yaitu bidang kurikulum, hubungan industri dan penyempurnaan mutu, serta adanya master penguji dan penguji. Baik, sedikit kita reminder terkait posisi LSK. Bahwa LSK adalah dibentuk oleh organisasi profesi IPB Kartini yang diakui oleh pemerintah, yang tupoksinya adalah pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal dan warga masyarakat yang belajar mandiri. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Non-Formal dan Informal tentang pengakuan terhadap LSK dengan nomor keputusan 329-E/KK-2009. Tanggal berapa? Visi 12 dan Agustus. misi. Visi Aku mah yaitu Juli sih. menjadikan lembaga sertifikasi di bidang busana yang kredibel, mandiri dan profesional, serta misi yaitu mengembangkan standar kompetensi bidang tata busana Indonesia, melaksanakan pedoman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, menyelenggarakan pengujian kompetensi guna menjamin mutu SDM di bidang tata busana, serta mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk bidang keterampilan tata busana. Baik, untuk rekapitulasi,
LSK Tata Busana, saat ini LSK Tata Busana memiliki tempat uji kompetensi sebanyak 225, yang aktif yaitu sebanyak 196, yang artinya tidak aktif yaitu sebanyak 29, dan ini sedang kami kaji untuk tindak lanjut berikutnya. Harapan kami teman-teman TUK lain bisa saling mengisi, walaupun hari ini yang hadir di Zoom ini tidak sampai 100. Semoga mungkin setelah ini bisa menyusul supaya bisa mendekati angka TUK yang aktif yaitu sebanyak 196. Dan LSK Tata Busana memiliki penguji sebanyak 115 yang tersebar dari Aceh sampai timur ya. Tapi kita akan tampilkan di slide. Serta saat ini program PKK sudah masuk tahap 5, yaitu tahap pertama itu tercatat 117 lembaga penerima dengan 3.866 peserta uji kompetensi. Tahap kedua sebanyak 158 lembaga rumpun tata busana dengan 3.959 peserta uji kompetensi. Tahap ketiga yaitu 122 lembaga, yaitu sebanyak 2.742 peserta uji kompetensi. Tahap keempat yaitu 52 lembaga yang mendapatkan program tata busana atau sebanyak 1.162 peserta. Dan yang terakhir yang baru di launching minggu ini yaitu tahap 5 sebanyak 60 lembaga penerima program dengan total 1.423 peserta uji kompetensi. Dan saat ini yang sudah menyelesaikan dan mengunci laporan informasinya di tahap 1 dan 2, dan tahap 3 ini sedang proses ujian, dan tahap 4 juga sudah mulai mendaftar namun masih pembelajaran. Baik, yang berikutnya sedikit kita rangkum terkait dengan flowchart dari pelaksanaan uji kompetensi tata busana di LSK. Yang pertama adalah ada 7. Yang pertama adalah alur pembayaran UJK. Saat ini kita menganut satu pintu. Yang pertama LKP itu mentransfer ke LSK Busana dengan menuliskan nama LKP pengirim dan juga mengkonfirmasi kepada TUK. Sehingga yang berkoresponden dengan LSK adalah TUK. Kemudian yang kedua, TUK berkoordinasi dengan LSK Tata Busana dengan melampirkan bukti pembayaran dari LKP ke rekening LSK Tata Busana. Kemudian yang ketiga, penguji hadir tepat waktu dalam uji kompetensi dan tidak meninggalkan ruang ujian sebelum ujian selesai. Ini menjadi catatan bagi teman-teman pimpinan TUK yang mungkin terkait dengan nomor 3 bisa saling koordinasi dengan LSK. Baik, 7 langkah untuk pelaksanaan uji kompetensi LSK Tata Busana. Yang pertama adalah pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran. LKP mengajukan jadwal ke LSK Tata Busana dan memilih TUK untuk penyelenggaraan uji kompetensi dan melakukan pembayaran kepada LSK Tata Busana. Terkait pemilihan TUK, memang pada dasarnya adalah berdasarkan kabupaten kota dari domisili LKP berada. Yang kedua, menentukan penguji. LSK Tata Busana berkoordinasi dengan TUK terkait permohonan LKP dan mengutus serta memberi surat tugas kepada penguji sesuai jadwal uji kompetensi yang telah disepakati. Yang ketiga, uji kompetensi. Penguji hadir dalam uji kompetensi di TUK sesuai jadwal yang diberikan oleh LKP dan LSK Tata Busana. Yang keempat adalah proses pengolahan nilai. Penguji mengirim penilaian ke website, ke akun masing-masing penguji, dan diolah oleh LSK Tata Busana. Yang berikutnya, SK kelulusan. LSK Tata Busana menerbitkan SK kelulusan dan mengirim email kepada TUK sebagai tembusan. Dan TUK menyampaikan kepada LKP terkait SK kelulusan dan sertifikat kelulusan. Yang terakhir adalah hasil uji kompetensi. LKP mengumumkan hasil uji kompetensi kepada peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Dengan banyaknya jadwal uji kompetensi dan juga beberapa permintaan dari TUK baru kepada LSK, ini adalah alur pembentukan TUK baru.
dengan 6 proses. Yang pertama adalah secara elektronik, identifikasi potensi. Yang kedua adalah e-registrasi kepada LSK, lalu pengiriman e-proposal. Setelah itu akan dilaksanakan verifikasi dan juga simulasi uji kompetensi dengan melibatkan TUK penyangga. Dan setelah itu ada BIMTEK mandiri sampai akhirnya ada 2 keputusan antara memang ditetapkan untuk diterima atau ditetapkan untuk menunggu atau mungkin ditolak terkait dengan hasil dari verifikasi dan pleno dari saat verifikasi dan UJK simulasi UJK yang terlaksana di TUK yang mengajukan. Baik, rekapitulasi surat tugas LSK. Saya izin share screen halaman lain. Ya, ini adalah rekapitulasi surat tugas dari masing-masing TUK yang tercatat sepanjang 12 Juli sampai 12 Agustus, maaf. 12 Agustus sampai 31 Agustus. Dari masing-masing nama TUK yang ada di sebaran yang ada di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari SKB Lombok Timur, PKBM Immanuel Toraja, TUK Agatha, Alwina, Amanah, dan seterusnya, Belva, Busana Putri. Di sini terlihat mana yang paling banyak melaksanakan uji kompetensi dari TUK yang menyelenggarakan uji kompetensi. Dan mungkin masih ada beberapa TUK yang belum menyelenggarakan uji kompetensi. Ya, baik, ini sampai ke Aceh, sampai ke LKP Amanah Sumsel, sampai ke Sejalan, TUK Sejalan, ya. Dan ini adalah rekapannya uji kom per provinsi periode 12 Agustus sampai 31 Agustus selama saya menjabat menjadi Ketua LSK. Di Aceh ini sudah terselenggara 24 uji kompetensi. Di Sumatera Utara sudah terselenggara 34 uji kompetensi. Di Sumatera Barat ini 2 uji kompetensi, di Jambi 7, di Sumsel ini ada 2, di Bengkulu 2, di Sumatera Selatan ada 6, dan di Lampung ada 2. Dan yang terbanyak ini di Jawa Tengah yaitu sebanyak 34, hampir sama dengan Sumatera Utara, 34 jadwal. Dengan Jawa Timur juga 16, Jawa Barat 22, kemudian Banten ada 4, di Kalimantan Tengah ini ada 2, Sulawesi Selatan ada 4, Sulawesi Tenggara ada 2, dan di NTB ada 4. Ini berdasarkan TUK penyelenggara. Baik, ini berdasarkan tugas penguji dari masing-masing provinsi, ya bisa terlihat. Dan di sini juga ada hasil diagram terkait banyaknya tugas menguji oleh penguji. Kita memiliki datanya dan sudah kami petakan di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung, serta di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Baik. Kemudian yang berikutnya, adalah tadi sudah rekapitulasi penguji berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi tidak lepas dengan tarif atau transport penguji atau akomodasi. Baik teman-teman TUK, dengan adanya diskusi hari ini adalah ingin mendengar juga apa ya, mungkin cerita atau kendala atau mungkin hal-hal yang menjadi faktor penghambat atau mungkin ada yang keluh kesah dari teman-teman pimpinan TUK. Kita secara terbuka ingin mendengarkan terkait dengan pelaksanaan dari ujian ini terkait transport baku penguji. Karena kami juga sudah membuat
transport baku namun belum final dan pastinya ini butuh masukan dari teman-teman pimpinan TUK sebagaimana teman-teman sorry sebagaimana teman-teman sudah melaksanakan beberapa kali pastinya uji kompetensi dan memiliki pengalaman untuk memberikan transport tadi. Sebentar, saya izin men-share untuk transport baku. Ya, kami sudah membagi berdasarkan domisili uji sampai ke ya berdasarkan titik keberangkatan penguji, contohnya di slide DKI Banten dan Jabar ke TUK penyelenggara ujian. Di sini sudah ada beberapa di kolom F. Ini teman-teman bisa mengecek. Kami juga butuh masukan dari teman-teman TUK sebelum memang transport penguji menjadi baku berdasarkan pendekatannya adalah adaptasi dari Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 113 tahun 2012. Sehingga dengan adanya transport baku ini menjadi acuan buat Bapak Ibu pimpinan TUK sehingga tidak menjadi bias karena beberapa kemarin sempat ada yang mungkin keresahan atau yang dialami dari TUK-nya bahwa ada pengeluaran berlebihan dari selisih yang mungkin disampaikan LSK dengan yang sudah dikeluarkan oleh TUK sehingga hal tadi tidak terjadi lagi. Pastinya kami butuh masukan dari teman-teman Bapak Ibu TUK yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian ini sudah ada juga dari Jakarta, kemudian dari wilayah Jawa Barat seperti Bandung dengan TUK-nya, Subang dengan TUK-nya, lalu Sukabumi dengan TUK-nya, kemudian Garut, dan untuk wilayah Jawa Tengah ini juga sudah kami petakan, tapi di sini kami belum menampilkan harga transportnya karena kami ingin mendapatkan informasi dari Bapak Ibu TUK terkait berapa transport baku penguji yang ada di wilayah nanti di Jawa Tengah maupun di wilayah lainnya. Ini seperti keberangkatan penguji dari Tegal menuju ke TUK Henita yang ada di Brebes misalnya. Lalu penguji dari Tegal misalnya ke Eka Mulia Semarang. Begitu pula misalnya penguji dari Jepara berangkat dari Kendal, dari Boyolali, dan dari Pekalongan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya dari Jawa Timur ini juga sudah ada pemetaan dari keberangkatan penguji dari Madiun misalnya ke UPT UNESA atau ke SKB Ponorogo dan seterusnya. Tapi pastinya penguji yang terdekat itu yang diutamakan, namun ketika memang jadwalnya sudah sangat padat, artinya ada alternatif-alternatif penguji lain dan kita sudah memiliki standar baku dari transport tersebut. Di sini masih belum terisi, nah ini nanti kita akan isi. Kemudian yang berikutnya dari wilayah Sumatera, ini juga sudah ada mulai dari Provinsi Aceh, ya, kemudian Provinsi Medan, ya, sampai Jambi, Bengkulu, lalu Kepri atau Kepulauan Riau, juga Riau sendiri ada, Kota Solok, Bukit Tinggi, kemudian Palembang, Padang, Prabu Muli, Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, sampai apa ini ke Pahiyang, Pangkal Pinang, dan seterusnya. Nanti kami perlu masukan dari teman-teman TUK terkait pengisian kolom-kolom di nominal ini. Berikutnya untuk daerah Kalimantan, ini yang terdata di kami, penguji yang berasal dari Tabalong serta dari Kuala Kapuang dengan beberapa TUK. Ini hanya ada 13 TUK yang ada di wilayah Kalimantan. Dan nanti bisa kita inventarisir untuk kolom transportnya. Dan juga di Sulawesi ini ada titik-titik penguji mulai dari Makassar, Parepare, Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Dan juga ada TUK sebanyak 25 yang ada di seluruh Sulawesi. Serta ini di NTT dan Bali,
NTT dan Papua. Ini titik keberangkatan penguji dari Denpasar, Loteng, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok, serta Lotim atau Lombok Timur. Baik, kemudian saya izin kembali untuk tadi penguji. Ya, oke. Ya, ini juga sebaran penguji. Sebentar. Ya, saat ini LSK Tata Busana memiliki 115 penguji yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Ini kita petakan. 115 itu dari provinsi mana saja, yaitu dari Provinsi Aceh itu ada 4 penguji, dari Sumatera Utara itu ada 8, dari Sumatera Barat itu ada 4, dari Jambi ada 2, Bengkulu 2, Sumsel 3, Lampung 2, dan di Riau itu ada 4, dan di Bangka Belitung ada 1, di Banten ada 6, DKI Jakarta ada 2, Jawa Barat ada 18, Jawa Tengah ada 19 penguji, Yogyakarta ada 3 penguji, dan Jawa Timur ada 22 penguji. Di Provinsi Bali kita punya 1 penguji, di Nusa Tenggara Barat ada 3 penguji, dan kita belum memiliki penguji di Nusa Tenggara Timur. Untuk Kepulauan Riau kita punya 1 penguji, Kalimantan Barat tidak ada penguji, Kalimantan Tengah 1 penguji, Kalimantan Selatan 1 penguji, Kalimantan Timur tidak ada penguji, Kalimantan Utara tidak ada penguji, di Sulawesi Utara Manado 1 penguji, Gorontalo 1 penguji, Sulawesi Tengah 1 penguji, Sulawesi Barat tidak ada penguji, Sulawesi Tenggara 2 penguji, Sulawesi Selatan 3 penguji, serta daerah Maluku dan Papua belum ada penguji. Ini adalah penguji berdasarkan provinsi. Tadi sudah ini surat tugas berdasarkan penguji, serta ini nama penguji, dan juga TUK kita miliki hampir tadi sekitar 200 penguji, 200 TUK dengan 196 yang aktif. Baik, berikutnya terkait pelaksanaan uji kompetensi di bagian teknis itu pasti ada instrumen terkait dengan akomodasi, yang dimana ada beberapa yang memang sudah menjadi bagian dari anggaran yang dikirim ke TUK, dan juga yang masih diklaim ke LSK, seperti transport penguji, serta penginapan atau hotel. Dan bagaimana SOP atau standar untuk klaim reimburse terkait transport dan juga hotel berikut. Dimulai minggu ini kami dari LSK sudah melampirkan petty cash voucher atau voucher untuk mengklaim yang harus diisi oleh penguji yang dilampirkan saat mengirim surat tugas per hari Senin pengiriman surat tugas. Mungkin Bapak Ibu penguji sudah mulai menerima surat tugas yang ada lampiran yaitu petty cash voucher, sehingga di sini terlihat jelas nanti teman-teman TUK juga tidak bingung ketika memang ada klaim dari penguji yang harus diklaim ke LSK. Namun sebagai catatan dan juga sebagai perapihan, di sini kami sudah membuatkan satu rincian, yaitu kita sebut sebagai petty cash voucher. Di sini jelas terlihat ada rincian dan juga jumlahnya, dan juga ada penguji yang mengajukan dan melampirkan bukti nota. Berikutnya, baik, berikutnya ini adalah reward dari LSK Tata Busana kepada Bapak Ibu Ketua TUK. Kami akan mengirimkan seragam Ketua TUK. Ini juga berdasarkan kebijaksanaan dari DPP IPB Kartini, bahwa Bapak Ibu pimpinan TUK akan mendapatkan seragam secara gratis dari LSK yang akan dikirimkan ke masing-masing alamat pimpinan TUK. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan absensi dengan nama
dan juga alamat untuk nanti bisa kita berkorespondensi. Terkait seragam ketua TUK, yang kami kirim adalah bahan dan emblem, yaitu emblem logo LSK serta logo kementerian dan juga emblem pada belakang bajunya yang tertulis Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana. Untuk TUK, nama TUK itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk membordirnya sendiri karena pastinya berbeda. Yang ada di posisi sebelah kiri baju. Untuk perempuan ini hanya kerah Shanghai saja dan laki-laki yaitu dengan kerah kemeja. Dan ini adalah kantong saku dalam yang tidak terlihat ya. Yang dikirimkan adalah bahan, jadi Bapak Ibu silahkan untuk menyesuaikan ukuran dengan masing-masing. Nanti kami akan cek terkait alamat dari pimpinan TUK serta gender ya, maksudnya kalau pimpinan TUK-nya apakah bapak-bapak atau ibu-ibu. Baik, mungkin ini terkait seragam untuk ketua LSK, sehingga nanti ketika kita ada pertemuan, Bapak Ibu bisa menggunakan seragam ini sebagai profil dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana. Yang berikutnya adalah terkait dengan IPBI Kartini dan LSK Tata Busana Award tahun 2024. Kami spill sedikit, mungkin nanti akan lebih banyak disampaikan oleh DPP IPBI Kartini secara komprehensif atau secara lengkap. Namun kami spill sedikit bahwa tahun ini IPBI Kartini dan LSK Tata Busana itu akan menyelenggarakan IPBI Kartini LSK Award, yaitu untuk kategori TUK terbaik dan LKP terbaik. Apa itu? TUK terbaik yaitu dengan sarana prasarana dan serta pelayanan yang paling baik akan mendapatkan award atau award dari PBI Kartini LSK Award, serta LKP terbaik yaitu dengan kategori pengirim peserta UJK terbanyak. Kapan penyelenggarannya mungkin nanti akan diinformasikan lebih lengkap oleh pengurus dari DPP PBI Kartini. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian slide singkat koordinasi kami dari LSK untuk teman-teman pimpinan TUK. Pastinya kami sangat terbuka untuk kita saling berkoordinasi, terutama tadi terkait dengan akomodasi transport penguji, sehingga menjadi satu baku dan tidak menjadi kericuhan atau menjadi banyak masalah di kemudian hari. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bunda Dewi Rahmawati yang telah memaparkan materinya ya. Kemudian kita buka sesi diskusi bersama para pimpinan TUK. Para hadirin yang terhormat, dipersilahkan jika ingin ada yang ingin disampaikan seperti pertanyaan atau masukan atau tanggapan. Bisa dari Bunda Ketum ya, dari Bunda Ketua DPP IPBI Kartini, Ibu Dewi Syamsiah Fujiwara SPDI. Mungkin ada tanggapannya. Sepertinya izin ya, ini lebih bagus kita serahkan dulu kepada teman-teman TUK karena ini saatnya momen yang paling baik untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua LSK bahwa silakan Bapak Ibu untuk curhat atau berbagi pengalaman, berbagi informasi bersama teman-teman yang lainnya. Barangkali ada yang dari Aceh, bagaimana di Aceh pelaksanaan uji kompetensinya, dan atau dari provinsi lain gitu. Kalau saya sementara cukup, dan mohon maaf ini betul saya lagi di perjalanan jadi kurang kondusif barangkali, dan berkaitan dengan tadi ada apa IPBI sama TUK, mungkin nanti kita akan membuat pertemuan kembali dan kami DPP akan merencanakan atau akan bersama-sama teman-teman pengurus IPBI apa namanya rapat terlebih dahulu begitu. Dan saya silakan pada teman-teman TUK mungkin lebih bagus begitu. Terima kasih Teh Alja atas waktunya. Sama-sama Bunda. Baik, mungkin
pimpinan atau perwakilan dari TUK bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan seperti pertanyaan atau masukan. Bisa dimulai dengan menyampaikan namanya, terus nama TUK-nya dan daerah asalnya. Baik, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Izin Bu Ketua LSK, ini ada kemarin itu ada yang menyampaikan berkaitan dengan kelas jauh. Barangkali ada Bapak Ibu TUK yang ingin menyampaikan kepada LSK berkaitan dengan uji kompetensi yang kelas jauh. Itu maka silahkan, kalau nggak salah ada yang dari Jawa Barat kalau nggak salah. Baik, terima Iya. kasih. Oh, ini sudah ada yang Iya. raise hand. Silakan MC. Silakan Ibu Nurlaiti. Nurlaili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya nama Bu Nurlaili dari TUK Modeste Doli, Kota Bukit Tinggi, Sumbar, Bu. Ya, salam kenal Bunda. Ya, salam kenal juga Bu. Ini Bu, saya mau tanyakan untuk kelas jauh ya Bu di Sumbar. Kebetulan saya selalu ada mendapatkan kelas jauh. Sementara di suatu tempat, di tempat yang saya mau kerjakan kelas jauh itu sudah, tapi dia nggak mau ujian ke sana Bu. Dia mau ujian ke saya juga, TUK saya. Jadi saya bawa penguji ke sana gitu. Bukan dia yang bawa anaknya ke tempat kami. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh juga, nggak cukup 1 jam Bu jaraknya. Itu gimana Bu? Apa boleh atau enggak? Terus yang kedua Bu, saya mau tanyakan tentang penilaian Bu. Di sana kan peserta didik misalnya lulus 100% ya Bu ya. Kebetulan di PKK tahap 1 saya dapat kemarin lulus 100% peserta didik PKK saya Bu. Di sana kan nilainya kompeten semua. Jadi saya lihat kompeten semua. Kalau dulunya kan ada kompeten excellent ya Bu ya. Jadi mungkin usul untuk ke depan ya Bu ya. Misalnya memang kompeten, tapi ada angkanya kompeten. Jadi peserta didik ini lihat sama aja nilai semua. Jadi dia nggak ada nampak nilai dia tuh gimana tuh. Ini yang lebih pandainya, ini yang menengahnya. Jadi sama aja pikiran peserta didik nih Bu. Mungkin usulan ke depannya Bu. Ya. Cuma Baik. itu mungkin dari saya ya Bu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu ada lagi Mbak Alia, silakan di chat room. Ada dari Mariana, Ibu Mariana, TUK Murni. Untuk LPJ kegiatan uji kom, jarak berapa hari kegiatan harus laporannya? Menanyakan berapa kali sih pelaporannya ya Bunda? Dimunculkan Ibu, maunya gimana cara itu? Dalam berapa kali? Ya, Oh ya, berapa hari kan harus laporannya? Mungkin maaf, saya lihat pertanyaannya. Berapa lama waktu setelah uji kompetensi dilaksanakan untuk laporan ke kalau itu barangkali ya betul. pertanyaannya itu. Baik, terima kasih kepada Bunda Nurlaini dari TUK Modiste Doli. Salam kenal ya Bunda ya. Ya, baik, yang pertama tadi terkait dengan penyelenggaraan permintaan kelas jauh yang diminta untuk Ibu Fadrieti. Baik, Ibu Bunda silakan Bunda. Terima kasih. Ya, Terima Bunda kasih. Fadrieti, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari TUK Anggrek Padang. Kemudian terkait juga ya sehubungan yang ditanyakan sama Bu Nelly, mungkin saya menambahkan lagi, mau ditanyakan Bu ya, permisi. Gini, tadi itu kan dulu memang ada nilainya. Ada. Jadi dari tengah mah enggaknya kemarin ke keras gitu. Halo? Ya, silakan Bunda. Ya.
Jadi terkait nilai Bu ya, kebetulan kita di TUK Anggrek kan ada RPL-nya Bu. Jadi kan kami mengirim itu juga mereka seiring dengan nilai kompetensinya level 3. Jadi itu bisa diakui di kampus lagi anak-anak kita. Itu dibutuhkan nilai bagaimana setiap nilai yang ada tercantum di ijazahnya itu yang diujikan kalau bisa dikonversi nilainya. Akhirnya kan membantu untuk anak-anak kita di kampus gitu. Saya untuk masalah nilai juga ya di ijazah sertifikatnya kalau bisa mungkin untuk yang RPL kami mungkin butuh keterangan nilainya gitu untuk bisa konversi nilai. Karena nilai misalnya di sini kan kita ada rancang bahan, ada analisa itu kan ada nilainya. Kalau bisa kami yang RPL mungkin dikasih salinan nilainya itu kami mohon sekali ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi mungkin dari para hadirin yang ingin menanyakan atau ada masukan atau usul? Mungkin bisa di chat ya. Kalau ada yang mau. Ya, sudah. Baik, Sudah ya, Bu? ya langsung ke Mungkin pertanyaan pertama. atau menanggapi. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Bunda Nurlaini dari TUK Modiste Doli terkait kelas jauh. Memang saat ini LSK juga mengizinkan mungkin LKP-LKP yang memohon terkait kelas jauh dengan menyampaikan permohonannya. Nah, terkait hal tersebut pastinya nanti ada kaitannya dengan transportasi yang diberikan oleh lembaga, oleh TUK maksudnya kepada penguji. Dan di kelas jauh itu ketika memang ada selisih jarak itu di dari LKP menuju TUK itu akan menjadi tanggung jawab LKP menambahkan selisih dari transport tersebut. Dan terkait permintaan kelas jauh, kalau memang LKP memiliki sarana prasarana yang dikonversi memiliki kesamaan dengan TUK itu dipersilahkan. Tapi tidak semuanya akan di-ACC untuk penyelenggaraan kelas jauh ketika memang perbandingan antara kesediaan misalnya mesin obras atau kesediaan jumlah mesin jahit, setrika, atau sarana prasarana tidak memadai, pastinya akan tertolak permintaan kelas jauh. Tapi ketika memang kemiripan sarana prasarana dengan TUK menjadi hal yang bisa diseimbangkan, akhirnya diizinkan. Dan imbasnya adalah mungkin jarak penguji dari titik domisili penguji ke TUK yang seharusnya sudah ada tadi transport bakunya karena bergeser ke kelas jauh ke lokasi LKP sehingga ada pergeseran. Dengan pergeseran tersebut, biaya transport lebih kelebihannya ditanggung oleh LKP. Seperti itu, Bunda. Iya. Baik, pertanyaan keduanya terkait dengan kategori nilai ya. Memang saat ini kategori nilai yang diberikan dari direktorat itu bunyinya hanya kompeten. Tapi akan kami inventarisir sehingga ada perbedaan. Ya, misalnya tadi terkait kompeten excellent atau hal lain itu kami tampung dulu untuk nanti ketika kami evaluasi dan juga bisa beraudiens dengan direktur akan kami sampaikan. Nah, ini serupa dengan pertanyaan dari Bunda Fadliyati yang menanyakan tentang konversi nilai. Sampai saat ini belum ada juknis terkait konversi nilai yang ada penyebutan nilai tadi. Tapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi masukan buat kami untuk bisa kami lanjutkan kepada pastinya direktorat untuk bisa memfollow up dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua ya, malah yang kedua pertanyaan dari Bunda Yana dari TUK Murni Sukabumi terkait laporan. Saat ini kemarin kami membuat informasi di Gruka bahwa kami sudah mulai membuka pelaporan
penyelenggaraan ujian sejak Januari ya, Januari 2024, sepanjang Januari sampai Juli 2024. Jadi masih semester 1. Nanti di semester kedua yaitu Agustus sampai penyelenggaraan ujian di Desember. Tapi Bunda, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus ya. Jadi teman-teman, pimpinan TUK yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi, ketika memang sudah selesai penyelenggaraan uji kompetensi, silahkan dipercepat pelaporannya sehingga teman-teman bisa mengerjakan hal lainnya. Jadi jangan sampai ditumpuk. Karena uji kompetensinya pasti akan banyak sekali jadwalnya sampai akhir tahun, sehingga itu tadi makin cepat dikerjakan pastinya makin bagus. Mungkin demikian pertanyaan dari ketiga bunda kita dan juga dari TUK Modiste Doli. Apa mungkin rancak banar gitu ya Bunda? Puncak mana ya Bu? Nanti main ke Bukit Tinggi Bu, makan nasi kapau kita. Oke, baik siap Bunda. Nanti kita ajak Ya, teman-teman ditunggu juga. sama Ibu Terima Dewi kasih. yang Oh IPBI iya, Bunda ketemu. Ketum. Ha, Bunda Ketum. Baik Ibu, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih. Eh, dapat kita cerna ya hasilnya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari para hadirin, eh, yaitu pimpinan TUK dari apa Modeste Doli, dari TUK Modeste Doli, ada TUK Murni ya, terkait dengan kelas jarak jauh, juga ada penilaian peserta, juga tentang terkait pelaporan uji kom. Nah, kemudian ini udah waktunya sudah mulai mepet. Mengingat waktu makin sore, kita ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama ya dan penutup. Ini nggak ada Bun. Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada nih. Maaf ya. Maaf saya bacakan dari TUK Mekarsari KBB berkaitan dengan kelas jauh. Siapa yang bertanggung jawab seandainya penguji ditugaskan ke TUKA, namun pelaksanaan di LKP? Sementara jarak TUK dengan LKP sangat jauh. Apakah berkaitan dengan transport penguji tanggung jawab LSK, apa TUK atau LKP? Baik, Bunda Dewi Rahmawati, mungkin ingin ditanggapi. Oh Tadi iya, sudah terima kasih. dijawab kayaknya ya. Iya, tadi udah kejawab. Tadi mirip pertanyaannya ya dengan Bunda dari Modiste tadi. Ya, jadi ketika memang ada pengajuan terkait kelas jauh, itu yang pertama adalah kita kelayakan dulu apakah lokasi dari LKP memang memenuhi eh, dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Ketika sudah terpenuhi dari aspek sarana prasarana, lalu terkait timbulnya pertanyaan tentang pengeluaran tambahan, yaitu jarak yang makin jauh penguji ke titik LKP. Nah, atau tempat ujian. Nah, itu adalah menjadi tanggung jawab LKP untuk bisa memberikan apa ya, tambahan transportasi bagi penguji karena jaraknya yang lebih jauh eh, ketimbang ke TUK. Mungkin tadi mirip pertanyaan dengan Bunda Nurlaili. Ya, silakan. Mbak Gloria apa kabar? Mungkin Mbak Gloria mau sharing nih terkait uji kompetensi yang ada di Jawa Tengah. Silakan Mbak Glory. Iya, Bu Dera. Ya, Assalamualaikum gimana? warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Heeh. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Glory di Jawa Tengah aman? Aman terkendali. Terkendali ya. Memang nanti akan banyak sih terkait evaluasi-evaluasi lain, tapi pastinya kami juga butuh masukan. Tadi Mbak Glory di Jawa Tengah, kita lagi menyusun transport baku. Nanti minta dibantu juga dari teman-teman DPD Jawa Tengah, serta teman-teman TUK pastinya untuk bisa apa ya, biar satu frame ya antara Iya. transport baku tadi.
Jadi Jawa Tengah pastinya butuh informasi dari Mbak Glory. Ya. Terima Saling kasih Mbak membantu Glory. semuanya, saling mendukung satu sama lain se-Indonesia ya, Bu Dera Siap, ya. pasti ya. Terima kasih Mbak Glory support dan dukungannya. Iya, baik. Ini saya Kasih. juga menyapa TUK Belva. Selamat siang TUK Belva. Ini TUK Belva ini kayaknya paling banyak ujiannya ini ya. Kami selalu sering membuat surat tugas dari Belva, Belva dan Belva. Permintaan uji kompetensi. Teman-teman yang lain juga pastinya. Gimana TUK Belva? Sudah lancar ujiannya selama ini? Ada kendala? Dari TUK Belva gimana? Masih di mute nih. Mungkin mau sharing? Mm-mm. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan Baik. Kami izin teman-teman mungkin sampai saat ini terkait dengan sertifikat itu memang masih proses karena kemarin migrasi TTE dari ketua sebelumnya dengan ketua yang sekarang itu masih sudah proses rekaman, tinggal nanti launching. Jadi kami mohon izin kesabarannya Bapak Ibu semua pimpinan TUK kepada LKP-LKP pengirim peserta uji kompetensi untuk lebih bersabar karena memang migrasi tanda tangan TTE membutuhkan waktu. Ya, kami juga ingin menyapa mungkin dari PKBM. Ini ada PKBM Mutiara Ilmu. Ya, selamat siang Bapak di PKBM Mutiara Ilmu. Ini kalau nggak salah dari Aceh ya Pak? Oh, selamat siang Ibu. Ya, apa kabar Bapak? Mutiara Ilmu di mana Pak? Aceh bukan Pak? Aceh ini Ya, Ibu. iya. PKBM Mutiara Ilmu. Oke, baik Ya Bu. Bapak. Lancar ya Salam Pak kenal ujian Bu. di sana? Mm-mm. Salam kenal Bapak. Terima kasih Bapak. Yo, Ya, sama-sama Bu. ya. Kami juga ingin menyapa dari TUK Modis Kartini dari Lombok. Ibu Sari, apa kabar? Gimana kabar Ibu alhamdulillah Sari? baik, Bu. Iya, gimana di Lombok? Sepertinya juga cukup banyak nih jadwal dari Modis Kartini ya. Ya, Iya. ini sekarang sedang ada uji kompetensi juga. Oh, sedang berlangsung. Baik, semoga lancar. Ye. Iya. Kayaknya di sana sudah jam hampir 4 sore ya. Heeh. Iya, belum. Belum Karena kita 4 sudah sore, belum. tutup. Baik, semoga lancar Mbak Sari. Terima kasih. Mohon dukungannya juga untuk teman-teman peserta uji kompetensi. Semoga 100% kompeten. Terima kasih TUK Modest Kartini. Saya ingin menyapa Bunda Clara Eli dari TUK Lili di Cianjur. Selamat siang, Bu. Iya, Bunda. Selamat ulang Selamat tahun Bunda ya. siang. Iya. Ya, terima kasih, Bunda. Saya Iya. sudah bertemu dengan Ibu sebelumnya di tempat TUK kami. Dan sekarang saya merasa senang sekali Ibu telah menjadi ketua LSK yang baru. Terima kasih, Bunda. Iya, terima kasih Bunda Eli. Mungkin nanti kita bisa bareng-bareng ke Belanda ya, Bun. Ya, boleh Ibu. Mari kita jalan bersama. Baik, terima kasih. Baik, saya mau menyapa yang lain. Ini banyak sekali yang harus saya sapa karena semua adalah orang tua saya juga dan rekan-rekan di LSK. Ada TUK Amanah Purbalingga. Selamat sore, Bunda. Mm-mm. Sehat ya, Bun? Masih di mute, Bunda? Ya. Ya, selamat sore, Ibu. Gimana Amanah sedang ada Purbalingga. ujian hari ini? Sudah kemarin tanggal 28. 28. Baik, semoga lancar untuk kompetensi Agustus. semua ya Bunda ya. Lulusannya belum tahu, Iya. Ibu. Oh iya, nanti pastinya akan terproses, sedang diproses. Terima kasih Bunda Ya, sama-sama. Winaryati. Baik, dari TUK Tati Modes, Bunda Tati apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Sehat ya. Alhamdulillah Apa sehat. ada jadwal hari ini? Insya Allah tanggal 15 nanti Bunda. Oh iya, baik. Terima kasih. Siap. Iya. Mungkin mohon maaf kalau tidak semua tersapa, tapi saya pengen menyapa lagi dari Mode Sinta Malang. Assalamualaikum Bunda, dari Mode Sinta.
Iya, masih di mute Bunda. 60. Iya, sehat ya Bun. Iya. Dan juga saya menyapa Bunda Siti Sundari dari Palu. Assalamualaikum Bunda. Bunda Sundari dari Palu. Bergelombang ya? Iya, sehat ya Bun. 60 apa? Semoga lancar di Palu ya Bun. 56 terus 60. Baik. Juga dari Lampung ini Bapak Anu apa itu? Suhadi. Assalamualaikum Pak Suhadi Oh, dari Kalinda. Sapa dulu. Terima kasih Bapak sudah 60, bergabung. 61, 62. Dari ini dari SKB Lombok NTB ya. Assalamualaikum Bunda. Lagi ujian Bunda ya. Heeh. Iya. Kemudian ada Pak Arief Budianto. Bapak selamat sore. Selamat sore, Bunda. Iya, Bapak. Dari provinsi mana, Bapak? SKP Ponorogo, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Bunda. Ya, siap. Saya kalau ke Jawa Timur tuh karena mama saya memang dari Surabaya, kita suka petis ya. Ya. Semoga sukses Pak Arief. Iya. Ya, dari Medan saya menyapa Bunda Zulfi, TUK Kutilang. Assalamualaikum. Iya, semoga lancar hari ini. Alhamdulillah lancar. Ya, siap. Kemudian dari TUK Modes Nusa Indah, kami menyapa. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Juga dari LKP Susan. Bunda, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Bunda. Ya Bun. Kemudian di halaman kedua banyak sekali ini ada dari TUK Hari, TUK Tania Indah, lalu Bunda Tyler dari Aceh. Apa kabar Bunda? Iya, sehat-sehat selalu ya Bun. Jangan sampai ada di sini. Bunda semua ke sana. Dia mau cerita soal. Baik. Dan tadi terkait dengan adanya seragam untuk pimpinan TUK, kami secepatnya akan memfollow up alamat dari masing-masing pimpinan TUK agar bisa berkorespondensi kepada Sekretaris LSK untuk mengirimkan alamat dari TUK serta kalau model ya nanti model akan kami kirimkan juga di grup TUK. Yang kami kirimkan adalah bahan serta emblem logo LSK dan logo kementerian serta di belakang untuk bagian belakang yaitu tulisan LSK Tata Busana. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu semua, tapi saya senang sekali, saya bersyukur bisa bersilaturahmi walaupun hanya tatap maya dengan Bapak Ibu pimpinan TUK. Semoga kita bisa bertemu dengan offline di kemudian hari dan juga teman-teman dimudahkan semua dalam penyelenggaraan uji kompetensi di masing-masing lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Mbak Ulia silahkan. Dilipat lagi dulu supaya nggak kebalik. Kemarin kan masalah lipat yang pertama tuh diuji lagi. Sebelum acara kita hari ini ditutup, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan lagi pada para hadirin? Silakan untuk disampaikan. Ngomong dulu. Ya, angkat tangan, ngomong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeti itu, Bu Yeti kelihatannya mau bertanya. Yang mau tanya ya, ada tadi lupa nanyanya, rasanya perlu. Jadi gini Bu Dewi, sebenarnya seandainya kelas jauh, berarti itu kan kotanya beda Bu ya. Apakah dengan pengawasnya kita bawa dari kota asal TUK atau TUK dari dinas tempat? Tanya pengawasnya. Iya baik. Biasanya kalau
Ya, terima kasih Bunda Yeti. Ya. Kalau memang kelas jauh itu kita akan lihat dulu. Biasanya kita memang tanya nih ke TUK. Ini lokasi ujiannya di TUK atau di kelas jauh. Setelah informasi tersebut, nanti dari LSK akan menginventarisir terkait penguji yang memang mendekati dari wilayah tersebut untuk bisa ditugaskan. Jadi nanti kita akan cek kembali posisi antara TUK dan kelas jauhnya. Seperti itu Bunda. Gini Bu Dewi, maksud saya pengawas gitu. Pengawas ujian. Kan dari dinas, apakah dinas tempat ujiannya atau dari daerah asal TUK pengawas kita bawa gitu. Itu apanya? Oh iya. Kalau terkait dengan hal tersebut, intinya Bunda pimpinan TUK maupun unsur unsur pengajar dari LKP-nya memang tidak boleh menguji di TUK yang sedang berlangsung uji kompetensinya. Tapi kalau memang bukan unsur dari TUK maupun pengajarnya, itu memang dipersilahkan. Nanti akan dicek kembali oleh LSK terkait penugasan siapa penguji yang akan ditugaskan di lembaga tersebut. Seperti itu Bunda. Penguji ya. Maaf Dewi, yang saya maksud ini pengawas itu kan biasanya dari dinas pendidikan setempat. Oh, untuk pengawas. Iya, pengawas ya. Boleh berbagi cerita? Bu boleh, Dewi? silakan Bu Glory, silakan Bu Glory. Iya. Ya, terima kasih. Kalau kelas jauh, umpama kelas jauhnya sudah beda, kalau masih satu kota kabupaten itu tidak masalah. Karena kan ada wilayah kabupaten itu yang luas sekali ya Bunda Yeti ya. Jadi itu otomatis dari dinas pendidikannya masih sama. Nah, tapi kan petugas dari dinas pendidikannya itu, pengawas dari dinas pendidikannya itu kan ada di kota administratifnya. Nah, kalau umpama posisinya itu masih satu kabupaten tapi jauh sekali, mungkin itu bisa dikondisikan nanti dari yang penting Ibu sudah menghubungi dulu ke dinas pendidikannya. Apakah beliaunya bisa datang atau tidak, itu nanti bisa dikonfirmasikan. Tapi kalau sudah beda kota kabupaten, otomatis kan dinas pendidikannya berbeda, Bunda. Nah, yang sudah pernah dilakukan oleh TUK Alwin itu kami memanggil dinas pendidikan yang di tempat uji kompetensi diadakan. Karena apa? LKP tersebut kan mengadakan pelatihan biasanya ketika pembukaan itu juga memanggil dinas pendidikan yang ada di tempat di tempat mereka masing-masing. Jadi ketika nanti mereka mengadakan UJK, jadi dinas pendidikannya setempat mengetahuinya. Itu lebih mudah mungkin Bunda. Ya. Terima kasih Bu Glory ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Terima kasih Bunda Fadri, semangat ya. Ya, semangat. Iya. Baik. Teman-teman mungkin sudah ada lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak kami kembalikan ke MC. Silakan Mbak Aulia. Mungkin dari Bunda Ketum, Mbak Aulia silakan. Ada dari TUK Ayu Busono bertanya laporan. Oh iya, nanti kita coba kirimkan template dan contoh laporan yang ini dikirimkan ke grup. Ya, terima kasih Bu Dera, terima kasih. Ya, Maaf, terima saya kasih, off cam. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir ada dari Bunda Dewi Fujiwara. Halo, saya Bapak Ada tanggapan? Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Enggak dirikan gitu. Terima kasih. Saya ya yang luar biasa, yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya TUK ini ternyata TUK-nya semuanya keren banget ya. Jadi semua sudah sangat menguasai, sudah sangat paham untuk pengelolaan tempat uji kompetensi yang sangat luar biasa. Jadi sehingga tidak banyak yang bertanya, semoga aja nanti semakin banyak rezekinya, banyak yang uji kompetensinya. Cuma izin satu, tadi saya mau menyapa Bapak yang dari PKBM dari apa namanya Aceh ya. Tadi apa kabar Pak? Iya, dari Aceh Mutiara Ilmu. Bersama PJS sempat ke lembaganya Bapak. Izin mungkin Ketua LSK ya bukan
Tidak apa yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan apa itu namanya pembentukan TUK di daerah Kabupaten Sigli ya, itu Sigli atau PD. Nah, mungkin bisa duduk bareng-bareng dengan nanti dengan TUK yang sebelumnya, Bapak. Mohon maaf. Begitu dengan Pak Rahmadi, kemudian dengan Ketua DPD Provinsi Aceh. Begitu nanti apa itu namanya? Mohon izin untuk SK saya belum apa namanya LSK belum bisa mengeluarkan karena harus ada pembicaraan dulu dengan TUK sebelumnya. Itu. Kemudian untuk tadi yang apa Bu Gloria ya, Bu Gloria sampaikan berkaitan dengan apa itu ya kehadiran dari itu sangat mendukung, sangat setuju. Kebetulan kami juga saya suka namanya TUK Desmaking dan memang yang selama ini kami lakukan ketika ada uji kompetensi di kelas jauh tentunya yang diundang adalah dinasnya setempat begitu. Dan juga tadi Yeti yang dari Padang, Bunda ada peserta pembelajaran RVL ya Bunda? Iya betul ya. Itu untuk level berapa ya? Jadi levelnya sebetulnya kita masukkan syaratnya level 3. Kemudian ada teman apanya mata kuliahnya lagi Bu, misalnya level 4-nya ada separuh gitu. Kayak ya, level 4-nya ada separuh gitu ya. Kayak bestier gitu kan. Ya. Teman-teman ya dari lembaga-lembaga. Nah, saya sampaikan juga tadi sekali lagi bahwa ketika akan melaksanakan uji kompetensi, mohon kepada Bapak Ibu Ketua TUK itu 2 minggu sebelum pelaksanaan uji kompetensi itu harus koordinasi, harus mengevaluasi kepada LKP atau LKP dibantu berkaitan dengan proses pembelajarannya teori maupun apa itu namanya tadi sampel ya harus disampaikan 2 minggu sebelumnya. Dan kemudian juga mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu TUK berkaitan dengan soal yang di-share oleh apa itu namanya oleh LSK, sebaiknya Bapak Ibu kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, izin mungkin atau ada kekurangan-kekurangan, tolong disampaikannya langsung melalui Japri saja. Kemudian silahkan untuk nanti membuat sampel. Kalau ada yang kurang dipahami bisa bekerja sama, bisa meminta bantuan kepada IPBI Kartini, tentunya di DPC yang berada di daerahnya masing-masing. Seperti itu, Bapak. Jadi jangan Bapak Ibu, jangan maksudnya mohon maaf, mungkin kebetulan saya juga penguji, kadang-kadang saya ketemu sampel yang hasilnya malah lebih baik dengan apa yang peserta kerjakan. Begitu. Nah, itu yang namanya sampel itu memang harus benar-benar bagus dan sesuai dengan gambar. Nah, untuk itu mungkin saya minta kepada Bapak Ibu Ketua TUK untuk selalu berkoordinasi dengan IPBI Kartini. Karena IPBI Kartini yang berada di daerah itu tentu orang-orang yang kompeten di bidang keahliannya, seperti itu. Jadi selalu juga Bapak Ibu TUK untuk mengajak merangkul teman-teman DPC tentunya karena dari kabupaten DPC IPBI Kartini selalu diajak, selalu dilibatkan untuk pelaksanaan uji kompetensi gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih atas waktunya Teh Alia, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah saya senang sekali sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua seluruh TUK yang berada di Nusantara. Pasti mohon maaf apabila kurang berkenan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dewi. Mohon izin Bu Dera. Oh iya siap Bunda. Ya. Baik Bunda. Mumpung saya ingat menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Bunda Dewi. Himbauan untuk TUK, mohon maaf sebelumnya sama-sama TUK. Ada TUK itu yang membelikan bahan itu yang sulit dijahit. Itu saya menghimbau sebagai penguji dalam hal ini, tolong diusahakan kain yang dibelanjakan, toh itu kan sudah ada diberi biaya ya yang cukup. Kain yang dibelanjakan jangan sampai yang kain sulit untuk dijahit, kasihan pesertanya itu. Kelihatannya Jadi kalau
beberapa kali saya ketemu itu eh, kainnya sulit sekali dijahit dan apa kasihan benar-benar kasihan pesertanya begitu dan meradernya juga asal-asalan. Oh Begitu, iya, terima kasih baik. sebelumnya. Mohon maaf. Terima kasih Bunda Erna. Ya betul. Mungkin pengalaman untuk TUK-TUK yang lain ya supaya bisa memperhatikan hal tersebut. Terima kasih Bunda Erna sharingnya. Ibu Glory Kelihat- gimana? Bu Glory? Kelihatannya pernah ditentukan Bunda kalau untuk level 2 itu wajib katun. Iya, Jadi memang biasanya tertulis semoga gitu. TUK iya, cuman mungkin kan beberapa di daerah itu kan harga katun mungkin mahal. Nah, itu mungkin itu Bunda. Baik. Tapi sudah ditentukan bahwa untuk level 2 harus katun. Sebetulnya itu. Iya, tapi kadang-kadang benar katun Mbak Glory, Jeng Glory. Katun tapi katun yang tipis, yang apa itu yang Ada campurannya ada campurannya poliester ya. Poliester betul ya itu. Kasihan pesertanya yang menjahit. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Erna dan Mbak Glory. Memang betul kemarin juga sempat waktu kami ke Sulawesi, memang ada mungkin di Sulawesi sendiri bahan bakunya tidak sama dengan Indonesia. Kadang kita juga kasih kelonggaran untuk hal tersebut, tapi mungkin bisa betul yang disampaikan Bunda Erna bahwa kemudahan juga kita utamakan. Ya. Terima kasih Bu Erna. Baik teman-teman, ada yang masih ingin menambahkan mungkin? Bunda Ketum, ada lagi Bunda Ketum yang ingin disampaikan? Mungkin Beta, ini Ketua, seperti apa tadi disampaikan Bu Gloria, di sini ada Bu Erna, apa kabar Bu Erna, selamat siang. Baik, Bu Dewi, selamat siang. Luar biasa kita lama nggak ketemu ya Bu. Mohon izin off cam. Ya. Ada mungkin kekurang pahaman juga barangkali berkaitan dengan jenis bahan karena kan tadi itu di daerah nggak terlalu lengkap. Maka dari itu alangkah yang tadi saya sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu kalau memang agak kurang paham barangkali bisa berkoordinasi dengan IPBI di daerahnya. Tentu IPBI yang di daerahnya bisa membantu. Begitu atau mungkin nanti di sana agak susah ya bahannya nggak mungkin untuk beli bahan mungkin bisa minta bantu kepada teman-teman yang di luar daerahnya tersebut begitu gitu aja sih daripada nanti ya betul tadi kan akan mempengaruhi juga ke kompetensi anak ya kelulusan jadi kalau bahannya yang jadinya bahan tipis kemudian sedikit licin ya hasilnya juga kurang baik itu aja sih terima kasih. Iya, terima kasih Bunda. Ini tadi ada yang absen dari TUK Sri Kandi Kediri Jawa Timur hadir. Terima kasih dari Kediri sudah hadir. Baik, Bu Alia silahkan. Oke, baik. Baik, sudah disampaikan semua ya keluh kesahnya, saran, masukan dan pertanyaan-pertanyaan dari para pimpinan TUK yang terhormat dan juga ada tanggapannya juga dari Bunda Dewi Syamsiah Fujiwara dan Bunda Dewi Rahmawati sudah menanggapi ya dari TUK. Kemudian selanjutnya kita akan berfoto bersama ya Bunda ya. Bapak Ibu sekalian bisa menyalakan kameranya mungkin untuk foto bersama dokumentasi acara ini. Udah ya. Tuh kan cantik dan gantengnya kelihatan tuh. Bisa sudah on cam semua? Ya. Silakan boleh di screenshot saja screenshot deh. Dari 3 halaman. Ya, tampilkan senyum yang terbaik ke kamera. Baik, halaman pertama 1, 2, 3.
Oke, halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Iya, normal ya. Baik, Bunda. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir di silaturahim ini ya. Juga saya menyampaikan beberapa intisari ya Bunda ya dari ini. Jadi ada beberapa pesan juga dari Bunda Dewi Syamsiah Fujiwara untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada LKP Tata Busana demi terwujudnya program kerjasama. Kemudian adanya evaluasi dan koordinasi antara TUK dengan LKP secara berkala sebelum uji kom. Kemudian ada juga masukan dan pertanyaan juga dari para pimpinan TUK mengenai penilaian, juga ada mengenai kelas jarak jauh yang sudah langsung ditanggapi oleh Bunda Dewi Rahmawati dan Bunda Dewi Fujiwara juga. Kemudian juga ada terkait dengan PBI Kartini dan LSK Tata Busana Award untuk juga terbaik dan LKP terbaik. Nah, rewardnya berupa baju ya untuk ketua pimpinan TUK yang telah berprestasi. Oh beda ya. Maaf. Jadi beda lagi ceritanya. Programnya beda lagi, terus kemudian ada seragam beda lagi untuk ketua pimpinan TUK. Kemudian dari mengenai penilaian sudah ya Bunda ya. Dan intinya sudah semuanya disampaikan. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bunda Dewi Syamsiah Fujiwara IPDI selaku Ketua Umum IPDI Kartini akan hadir walaupun sedang sibuk. Pada Ibu Dr. Dewi Rahmawati SPD MPD selaku Ketua LSK Tata Busana. Terima kasih atas pemaparan dan silaturahimnya, wadah silaturahimnya kepada kita semua dan kepada semua para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahim bersama. Ya, mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan silaturahim ini. Semoga nantinya akan ada lagi silaturahim berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.